makin lama kan sifat orang tuh akan terlihat loh gitu kan. Tapi ya gimana ya, namanya kalau orang Indonesia itu kalau diberikan sesuatu yang jujur kadang-kadang susah untuk menerima. Tapi nanti juga lambat laun orang bakal kebuka gitu mindsetnya, pikirannya gitu. Itu tanda kutip menjadi sebuah ciri brandingnya yang kemudian bisa berkaitan nanti dengan keberhasilan finansial. Jadi strategi marketing lah bahasa saya gitu. Kontroversial dan sensasional, begitulah publik meringkas sosok Nikita Mirzani. Ia tidak takut berhadapan dengan siapapun, sehingga tak jarang dijuluki Ratu Keributan dan Kekisruhan. Bahkan Niki kerap berseteru dengan rekan selebritinya. Meski nyinyirannya di media sosial kerap membuat ia berurusan dengan aparat hukum hingga harus mendekam di balik jeruji besi, nyatanya Nikita tidak akan menurunkan tensi jika berhadapan dengan lawannya. Dan berikut adalah rangkuman secara khusus 5 konflik panas Nikita Mirzani dengan sesama publik figur tanah air. Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth yang akan disajikan secara lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nikita Mirzani versus Bunda Korla. Selain dikenal sebagai aktris kontroversial, Nikita Mirzani juga dikenal kerap nimbrung alias ikut campur dengan permasalahan atau kasus orang lain yang tengah viral di media sosial. Diketahui beberapa waktu lalu Nikita Mirzani sempat berseteru dengan Cynthia Priscilia Korla atau yang lebih dikenal dengan Bunda Korla. Perseteruan keduanya perlahan memanas semenjak kedatangan Bunda Korla di Indonesia. Tak ada angin, tak ada hujan. Dengan lantang Nikita Mirzani menuding Bunda Korla seorang transgender. Bahkan Nikita Mirzani sampai nekat menantang Bunda Korla untuk melakukan pemeriksaan atau tes alat vital di rumah sakit karena mengaku memiliki bukti kuat perihal siapa Bunda Korla yang sebenarnya. Nikita Mirzani yang memilih untuk berseteru dengan Bunda Korla kontan mendapat reaksi beragam dari netizen. Terlebih keduanya acap kali terlibat saling sindir di media sosial. Ada apa sih Nikita Mirzani? Gak tahu, Bunda kenapa kayak begitu? Bunda nggak boleh siapa? kayak begitu. Nikita diam dulu, diam. Sampai segala suruh pakai segala si Mahadukun klarifikasi bilang Rukia segala macam. Diam dulu, diam. Jangan ngoceh, jangan Nggak ngoceh. boleh kayak begitu. Masalah Itu kamu bohong semuanya. Masalah Aku kamu sama Bunda tuh apa? Coba Bunda bilangnya. Bunda Ada masalah jelasin dulu kan? itu kenapa sampai berteriak begitu sampai Bunda nggak tahu masalah itu. Gak, Masalah Bunda nggak kita boleh jadi berubah sifatnya. Bunda itu nggak pernah Bunda itu berubah. aku seneng sampai Nggak pernah aku berubah. sawer Bunda Nikita itu 100 Mirzani juta karena Bunda itu nggak pernah menghibur. berubah. Enggak kayak Otakku begini yang sekarang. berubah. Nggak pernah berubah. Udah capek, udah sakit tenggorokanku. Udah diam kau. Puas-puaslah kau merepet sana. Puas-puaskan kau merepet. Ya, puas-puaskan kau melantam. Ya. Ya, puas-puaskan. Puas-puaskan, ya. Puas-puaskan. Sampai aku. Awas itu anak gue keluar Bunda. Anak gue lantam. Sebenarnya gini loh, tidak ada yang berubah dengan saya. Justru saya mencoba untuk sederhana. Nah, ketika saya kembali seperti ini, ya ini seperti yang biasanya dulu. Gitu. Tapi saya tetap seperti Bunda Korla yang tidak akan pernah berubah. Mempercantik diri, merapikan diri, memakai baju yang bagus, tidak ada salahnya. Bukan Bunda, dia laki-laki. Kamu nggak boleh sebetulnya tahu beritain tentang bencong. Kan nggak boleh naikin transgender. Tapi Nyai Kan nggak boleh beritain transgender, nanti di ini KPI pusat loh. tapi udah yakin. Ada buktinya nggak sih? Ada Nyonya punya buktinya bukti? Suruh aja dia ke rumah sakit cek bareng-bareng. Apa yang bikin gue kesel karena ternyata apa yang keluar dari mulutnya itu tidak sesuai sama yang sebelum yang dia lakukan sebelum seperti sekarang gitu kan. Terus setelah gue cari tahu yang dia bilang katanya uangnya sudah dibelikan Al-Quran, dikasih ke anak yatim pun itu bohong
gitu. Makanya gue ini maksud gue gini ya, orang Indonesia ini kalau untuk urusan yatim piatu, apa bawa Al-Qur'an gitu kan simpatiknya kan keluar kan, tapi ketika dikasih tahu kenyataan bahwa tidak seperti itu, tidak terima gitu kan. Padahal katanya di Indonesia ini nggak suka sama LGBT, nggak boleh bencong-bencongan. Tapi ini sekarang udah dikasih tahu bahwa dia seorang laki-laki, dia juga ternyata makin kesini kan live-nya makin barbar ya, segala kelamin lah, binatang semua disebut gitu kan. Nikita Mirzani versus Nindi Ayunda dan Dito Mahendra. Nama Nikita Mirzani memang tak henti-hentinya menuai sorotan tajam netizen, terlebih ketika dirinya berkonflik dengan Dito Mahendra dan Nindi Ayunda. Publik tentu sudah tak awam ihwal perseteruan panjang mereka. Dalam kasusnya kali ini, Dito Mahendra resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pidana kepemilikan senjata secara ilegal. Kendati kerap mangkir dari panggilan, pihak kepolisian telah mencatat nama kekasih Nindi Ayunda itu ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Status DPO yang disandang Dito Mahendra sontak membuat Nikita Mirzani sumringah. Bukan tanpa sebab, Nikita Mirzani masuk ke dalam pusaran konflik seterunya, Dito Mahendra dan Nindi Ayunda. Diketahui kegeraman Nikita Mirzani mencuat lantaran dirinya sempat dibuat mendekam sementara di dalam penjara karena dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik, walaupun akhirnya tudingan itu tak terbukti. Waktu itu sudah ada pemanggilan tanggal 5, suratnya datang tanggal 5, saya dipanggil juga tanggal 5, terus saya berangkat juga ke Bangkok tanggal 5. Jadi kan biasanya kalau bersurat itu kan harusnya jauh-jauh waktu. Ini suratnya datangnya tanggal 5, saya dipanggilnya juga tanggal 5, jadi makanya nggak bisa datang. Dia mah ratu mangkir memang, nggak bakal berani dia, tapi kalau udah Mabes kan yang turun tangan, Mabes pasti bekerja dengan sesuai dengan SOP-nya, nggak mungkin asal-asalan. Itu kan Mabes kan udah tempat kepolisian yang paling besar ya gitu kan, ya dia juga nggak bisa main-main gitu. Kenapa dia bisa dipanggil juga kan pasti ada keterlibatan kan, kita kan juga, aku tuh pengen apresiasi juga sama Mabes Polri gitu, begitu cepat, begitu bagus kinerjanya. Ya, intinya kan saya nggak ada keterkaitan di case-nya ya, pokoknya nanti tunggu aja lah, nanti tunggu aja ya Mbak, karena soalnya simpang siur, kayaknya ini itu gitu, jadi nanti tunggu aja. Kalau menurut feeling gue ya, menurut Cenayang ya, kayaknya dia tahu di mana keberadaan Dito, karena selama ini kan dia hidupnya sama Dito. Dia nyanyi enggak, syuting enggak, endorse mungkin seminggu sekali, itu juga bayarannya kecil, sama gue mah endorse-nya jauh lah gitu kan. Jadi kepada siapa dia menumpang hidup kalau bukan kepada Dito. Jadi kalau menurut feeling gue sih kayaknya Nindi Ayunda tahu di mana Dito, tapi dia nggak mau ngasih tahu. Tapi mungkin nanti pas kalau mudah-mudahan hari Jumat ini Nindi datang supaya lebih mempercepat pekerjaan kepolisian, jangan bikin repot melulu Nindi Ayunda ya. Jadi mungkin dengan nanti pertanyaan-pertanyaan dari penyidik nanti kan bisa ketahuan itu di mana dia sembunyikan itu. Berita-berita kriminal kan dibilang tuh di bawahnya, siapapun yang ngumpetin Dito Mahendra bakal kena juga pidana kan ya. Mungkin bisa jadi dia jadi tersangka. Aku happy, ya pasti aku happy karena aku 2 tahun, hampir 2 tahun aku diteror, dikerjain, masuk penjara kan karena dia. Jadi kan sebetulnya Dito Mahendra ini hanya disuruh oleh Nindi Ayunda. Mungkin Dito Mahendra mau show off ke Nindi gitu kan, gue bisa ngelakuin apa aja, lo mau apa gitu kan, lo penjara ini kita Mirzani di penjara di Serang ya kan, ya sekarang inilah hasil dari apa yang Nindi Ayunda lakukan gitu. Jadi kalau gue di penjara kan kalian tahu sendiri gue nggak salah kan, Ditonya aja nggak hadir kan, tapi kalau ini kan udah jelas salah, lebih malu, mungkin lebih lama nanti, mungkin kalau gue 2 bulan mungkin dia bisa 20 tahun. Ya pokoknya masalahnya cepat selesai karena saya tahu dia tidak seperti itu aja. Nikita Mirzani versus Najwa Shihab. Tidak hanya berseteru dengan artis seprofesi, diketahui Nikita Mirzani juga pernah berselisih dengan jurnalis sekaligus presenter kritis Najwa Shihab. Nyinyiran yang Nikita Mirzani lontarkan kepada Najwa Shihab bermula dari ketidaksukaannya terhadap pernyataan Najwa Shihab karena mengkritik gaya hidup hedon kepolisian. Melalui unggahan Instagramnya, ibu 3 anak itu seakan membela polisi dan menyudutkan Najwa Shihab.
Dengan gamblang, ia melontarkan tudingan-tudingan negatif terhadap Najwa Shihab. Lantas, seperti apa respon tegas Najwa Shihab atas nyinyiran Nikita Mirzani? Najwa Shihab, ada lagi aja yang pengen dikomenin. Kalau lo bisa julid dengan cara lo yang smart dan semua pendukung lo yang bilang cuman percaya sama polisi tidur, terus kenapa sister lo pengen ngelapor ke polisi gara-gara diretas akun lu? Polisi lagi sibuk ngurusin banyak kasus di Indonesia. Kalau cuman kasus diretas narasi lu, orang-orang lu, itu mah laporan sampah, nggak guna, nggak penting. Lagian yang lu posting juga selalu menjatuhkan kepala negara Republik Indonesia. Manana Najwa Shihab, nggak mau manggil Manana, Najwa Shihab bestie, ya ditunggu kamu ngelapor kedua gambar ini. Kan kamu cuma percaya sama patung polisi sama polisi tidur. Ditunggu laporannya. Bestie, ya Allah bestie, bikin ngakak aja gue lagi liburan. Menurut saya mari kita fokus pada isu utamanya. Saya tidak ingin isu publik dikerdilkan dengan membahas sesuatu yang akhirnya menjadi drama personal. Sudah terlalu banyak drama di negeri ini, jadi mari kita fokus pada apa yang utama, isu-isu kepublikan, dan mari kita lihat pro kontranya dari kacamata publik. Karena sekali lagi, pekerjaan kita nih teman-teman wartawan, menyuarakan apa yang penting bagi publik, jadi mari kita fokus pada apa yang penting dan tidak kemudian tergeser pada hal-hal yang tidak penting. Kalian itu mau tim gue kek, mau timnya Najwa kek, terserah. Tidak ada yang memaksa kalian untuk menjadi tim gue juga. Gue gak butuh tim. Punya tim itu ribet, apalagi timnya gak punya pendirian. Gue sukanya punya tim itu yang smart. Tidak ada yang mau melawan dia. Dia aja bebas beropini. Masa gue gak boleh beropini? Lu gila kali ya? Jadi cuma dia doang yang boleh beropini. Gue gak boleh beropini. Begitu. Terus kalau yang beropini orang lain boleh. Terus kalau gue beropini juga sesuai sama yang gue tahu nggak boleh. Ih, curang banget hidupnya. Enak aja. Kalau gitu tinggal aja di hutan. Kalau nggak mau dikomentarin, gue aja sering dikomentarin orang biasa aja. Nikita Mirzani versus Baim Wong. Dikenal sebagai salah satu artis sensasional, maka publik tak lagi merasa terkejut jika Nikita Mirzani juga ikut angkat suara terkait masalah Baim Wong. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu viral aksi Baim Wong dan Paula Verhoeven yang membuat konten prank soal kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Lewat siaran langsung Instagramnya, Nikita Mirzani mengecam keras sikap Baim Wong yang menjadikan isu KDRT sebagai lelucon belaka. Menanggapi video sindiran Nikita Mirzani, Baim Wong hanya merespon dengan santai. Lantas, seperti apa respon Baim Wong atas sindiran menohok Nikita Mirzani tersebut? Baim, bagaimana rasanya dihujat netizen satu Indonesia? Itulah yang gue rasakan waktu gue membela Ian. Yang dia sudah keluar dari tempat lo baik-baik, tapi lo bikin konten seolah-olah dia maling. Padahal yang maling adalah pembantu lo. Maling beras lagi, dibikin konten lagi. Nah, sekarang kena ketulah kan lo. Itu namanya karma. Saya ngeliat siapa? Nikita Mirzani lagi live. Ada dia. Habis itu saya ke lintas saja. Akhirnya saya ngasih dia gift. Gift aja. Habis itu saya WhatsApp dia. Jadi emang saya WhatsApp dia, saya pengen ketemu dengan bahasa ini ya, bahasa bercanda ya. Lu galak banget sih sama gue. Ketemu yuk, ayo gini. Dan akhirnya dia jawab dengan ini, baik matanya. Semua bisa tergantung kita ngontrolnya kemana, positif kita kemana. Jangan jadiin mereka itu adalah ketika dia ini malah kita menjauh. Tapi dengan gayanya kita, dengan ini ya kita berusaha mendekat. Jadi buat saya, tanpa sepengetahuan kalian juga ya, banyak sesuatu hal yang saya lakuin supaya buat diri saya itu, kita punya, maaf ya saya nggak mau bilang musuh juga, tapi punya satu orang yang nggak suka sama kita itu melebihi dari 1 juta orang kayaknya. Saya nggak mau, mendingan saya nggak punya, tapi mendekatkan semuanya. Penting ketika kita harus ngalah untuk membuat hubungan jadi lebih enak.
Nikita Mirzani versus Rachel Fenya. Nikita Mirzani memuntahkan kekecewaannya kepada selebgram Rachel Fenya yang berhasil kabur dari Wisma Atlet saat menjalani karantina. Murka Nikita Mirzani meledak ketika mengetahui Rachel Fenya hanya menjalani 3 hari karantina dari 8 hari yang ditetapkan pemerintah usai pulang dari Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, pada akhir tahun 2021 lalu, gelombang kedua COVID-19 tengah menerjang Indonesia, di mana masyarakat yang baru pulang dari luar negeri wajib menjalani isolasi sesuai dengan ketetapan yang telah diusung pemerintah. Hal tersebutlah yang kontan membuat Nikita Mirzani kecewa atas aksi yang dilakukan Rachel Fenya. Ibu 3 anak itu menilai seharusnya mantan istri Niko Al-Hakim itu dapat memberikan contoh yang baik. Terlebih, Rachel Fenya memiliki jutaan followers di media sosialnya. Lantas, seperti apa ledakan amarah Nikita Mirzani? Dan bagaimana pandangan psikolog atas segelintir kontroversi yang dibuat oleh Nikita Mirzani? Di mana otaknya? Temen-temennya dulu deh, gak usah Rachelnya deh. Temen-temennya otaknya di mana? Aku bingung sama temen-temennya yang contreng biru itu. Ya sekarang kalau gue bilang, ya udah yang lagi pada di karantina, mending lu keluar aja semua dari hotel. Paling cuma dia jadi tersangka doang. Sepele kan? Udahlah, kita rasional aja lah sebagai manusia, sebagai rakyat Indonesia. Rasional gitu. Jangan orang udah salah, lu sanjung-sanjung. Semangat ya. Iya, Bunda bisa, Bunda ini, Bunda itu. Pengen banget gue ketemu orangnya. Semoga menjadi pendewasaan diri. Dia aja nggak kasih contoh yang baik ke followersnya tuh. Masa udah nggak berhijab, katanya baik, anggun, kalem, pergi sama pacarnya berduaan melulu. Apa yang dia lakukan sekarang, kalau bagi saya ini adalah sebuah habitual yang pertama, kebiasaan. Jadi berbicara ekspresif, lugas, dan ada kedua unsur impulsivitas yang tinggi pada dirinya, sehingga apa yang dia ingin sampaikan langsung begitu saja keluar gitu ya. Kadang-kala kurang melihat kondisi sekitar atau mempertimbangkan konsekuensinya. Nah ini kan akan lama-kelamaan akan menjadi sebuah ciri perilakunya. Nah kalau disebut perilaku itu bisa tanda kutip diperbaikilah, kira-kira begitu ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.